Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu dalam keadaan menges, terengah-engah ya, suara yang pas-pasan. Insya Allah kita sudah menyelesaikan membaca ayat-ayat suci Al-Quran mulai ayat ke 104 sampai 112. 9 ayat yang sudah kita baca hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik sengaja ataupun ketidaksengajaan atau kekurangan ilmu, mudah-mudahan Allah hampura, Allah ampuni, dan kita diberi kesempatan untuk terus-terusan belajar membaca sampai dengan saatnya kita merasa bahwa kita ini benar-benar cinta membaca Al-Quran. Orang yang cinta ini pasti berbuatnya yang terbaik. Jadi kalau ayah Bapak Ibu kepada Al-Quran itu sangenah, nah seenaknya, ya, saingetna, berarti itu teh cinta kepada Al-Quran. Padahal cinta kepada Al-Quran itu adalah salah satu ciri atau salah satu bukti dari cinta kepada Allah. Masih ingat Bapak Ibu, cinta kepada Allah ada 3 buktinya. Yang pertama, membaca surat-surat cinta dari Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah menyebut-nyebut namanya dan juga selalu berzikir, bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan sabar dan sholat. Kemudian yang ketiga adalah selalu ingin mahogi, ya. Dan mahogi itu bahasa Inggris nabu barang bere, punya itu bahasa India barang bere, ya. Selalu ingin bersedekah, ya. Bersedekah. Jadi kalau cinta kepada Allah itu cirinya baca Quran, bertakarrub dengan sabar dan sholat, kemudian dia gemar bersedekah. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang ma'rifat, orang yang bijak, orang yang tahu diri, yaitu ada 3 cirinya. Yang pertama cinta Allah, ya, cinta Allah. Ciri makrifat itu cinta Allah. Buktinya apa? Senang baca Quran, senang sholat, senang sabar, senang syukur, senang zikir. Kemudian senang bersedekah, meremaweh kasasama, dermawan, gitu ya. Itu ciri cinta kepada Allah yang merupakan ciri dari makrifat yang pertama. Ciri makrifat yang kedua adalah hatinya bersih, tidak pernah iri terhadap makhluk. Ya, dia benar-benar bersih. Ya, menjadikan makhluk itu sebagai saudara. Ya, di sini di ayat dari 104 sampai 112 nanti kita akan buka satu-satu. Ciri-ciri orang yang cinta kepada sesama dan cinta kepada Allah seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ma'rifat itu dia selalu beramal soleh. Jadi ciri makrifat itu cinta, suci, beramal soleh. Cinta, suci, soleh. CSS. Nah, dihafalkan gitu teh tadi supaya gampang. Apa itu makrifat? CSS. Cinta, suci, soleh. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Suci kepada siapa? Dari apa? Dari hati yang kotor. Kemudian soleh apa? Beramal. Gitu. Sedangkan bukti cinta ada 3, yaitu baca Quran, 2 bertakarrub, yang ketiga bersedekah. Jadi baca Quran B, bertakarrub B, OG, bersedekah B. Jadi 3 B. Nah, gitu ya. Apa Bu? Baca Quran, bertakarrub, bersedekah. Baca Quran dengan cara apa? Membaca ayat-ayat.
membuka halaman demi halaman, kemudian memahami artinya, mengamalkannya, menikmatinya, menyebarluaskannya atau mengajarkan kepada yang belum bisa. Itu bukti membaca. Kemudian bertakarub dengan cara apa? Bibir selalu lidah dengan menyebut nama Allah. Gerak badan kita gerakan untuk sholat. Bapak Ibu, insya Allah yang bagus sholatnya nggak usah itu jerat-jerat, jerat-jerat pilu senam, sehat pasti Bu. Ya, daripada ujaran-ajaran berjeng tentara sholat, kayak insya Allah balik nanti dahar segala di dahar sawab naon tadi capek di segala di dahar datang asam urat datang. Tete kapan dijin sorangan ibu teh olahraga pada dia bak pikuk main bola. Ke olahraga mah memang tuh barakan ke olahraga. Aing geus nabu baso si liwet beak non di pada dia sampo beak cau beak geus ya. Jadi lain sehat olahraga malah jadi sehat. Coba non geus dahar terus kepengkang dipuligir es punya gitu udah disebut sehat. Sorry ya lain itu. Nah, jadi yang namanya bertakarub kepada Allah dari lisannya digetarkan, qalbunya digetarkan. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya. Kalau lagi tawaf itu Bapak ya, kalau yang sedang tawaf laki-laki kan dibuligir dada nanti katingali memaca jeung nu teu katingali tina denyut dina ieu dari awalnya mah tong ditempo yang malah laki laki mah ngalinglah gamun keur tawaf kitu sabelah katingali nu ditinggalikeun dada belah kenca sabuk naon dibelah katuna saya dibalik Bu ya. Jadi pada saatnya kita sedang melakukan ibadah itu yakinkan bahwa kita itu bertakarub. Bertakarub itu mendekatkan diri kepada Allah. Akram, karim, takarub tebu. Jadi nu kahiji lamun dicintanya eta maca, nu kadua akram. Ya. Jadi lamun anu cinta tara maca suratna, cinta teh cara maca WA tika bogoh cara ditempo ieu dan be antep ngambek atuh jadi diteken yang ande nu sejen punya mata gancang dijawab ADD ya teh ela WA anterkeun kalon gancang lali-lali mah kapit kuda tong ya itu bukti cinta. Jadi ibu-ibu lamun ngetes cinta salaki ulah make jeung make lope dan sebagainya enggak usah kita we Kang pencet ke dia bujur abdi karena ratel lamun gandang ieu na naon teh agarona berarti cinta tapi lamun dah karo sorangan nah itu mah teuing bu tawanya eta cipri kosok kitu bu kabukti ya cek buat siapa mati cinta ka abdi naon hayang digarokeun atuh nya urang dimanja eta mah gede antep ya tapi lamun beneran gelingan batu kumpul mau batu kumpul pencetok ibunya antep kayak cager sorangan bu ya ibu kalau batu pun lawan dokter yuk alah di PBA-an punya kita mah namanya over over kali lebihi antep kayak cager sorangan berewe cai jahe nya bere jeung nipis jeung kecap atau dedetkeun kana ieu na teh siki jambu siki kadong-dong. Ya, berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa setelahnya kita bertakarub dengan cara menyebut namanya, menggetarkan dalam qalbu, kemudian kita berbuat dengan sholat tangan. Begitu Allahu Akbar angkat Pak, ulah malas ulah angkat Allah minimal leungeun teh tah gunakan. Ya, sebab Pak ini adalah pusat saraf lamun tiris. Di Bapak Ibu lamun tiris, lamun pusing, muntang karena celi. Ya. Aduh, pusing muntang karena celi. Benar itu Bu. Silahkan aja Bu. Kalau Ibu pusing di kepala atau di mana, tapi bukan karena tidak berduit. Pusing ini benar-benar karena pusing. Ya, itu pijit aja begini. Ya, pijit begitu. Ya. Kalau ibu-ibu mijit ini makin pusing. Sebab naon? Giwang leungit. Giwang nya. Nah.
Padede hayang bebanan istri gampang padede. Lamun istri pusing wae gampang panggulikeun kiwang gede. Ya. Insya Allah ke moal jadi moal pusing. Kalau naon tenang istri teh. Ke lamun naon tinggal buka teh kiwang. Gadekeun. Ya. Kemudian berikutnya dibuktikan dengan amal perbuatan sambil kita berdoa. Bertakarrub itu berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beri petunjuk ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi yang harus kita perlihatkan sebagai bukti cinta yaitu bersedekah. Setiap kita bersedekah, berwakaf, ya termasuk berwakaf ini saya sedang menggerakkan wakaf, alhamdulillah sampai dengan hari ini baru 4 hari sudah masuk 23 juta. Rencananya mau membuat ruangan kelas. Jadi sudah kumaha. Pokoknya saya duit kayak dia yang ingin tangga eta. Ya, tapi duit tangga sudah ada dari iuran jamaah yang biasa kita bukan tiap Sabtu, udah ada duit 3 juta lebih insya Allah. Tapi kalau mau dipakai ibu-ibu, pakai silakan dulu aja ya sambil nanti ini berguna. Jadi bukti cinta kepada Allah itu ada baca Quran, ada bertakarrub dengan ibadah yang namanya zikir, wirid, sholat, ya, di dalamnya termasuk sabar, ya, saum, puasa, haji itu takarrub. Ya. Jadi haji itu bertakarrub. Akhirnya kan jauh Bu, ka Baitullah, kayak mengadeuketan, tapi ka pipirna Ka'bah. Itu teh beuki deukeut deukeut. Kayak beuki deukeut pisan, maot deukeut pisan jeung Allah teh Bu. Jadi lamun ayeuna di dia dipanggil oleh Allah teh adzan, hayya shalah, itu teh supaya deket ka Allah. Supaya naon? Supaya hayya alal, supaya menang leho. Oke dipanggil, panggilannya langsung ti Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa'adzim finnas, wa'adzim finnas, wa'adzim finnas. Hei Ibrahim, gerowan manusia supaya haji, bil haji, ya, haji ka Mekah. Nu haji ka Gunung Galunggung, Bu, sama lain haji ya teman jangan haji komen sebenarnya, ulin ka Gunung Galunggung. Nah, kemudian kita buktikan dengan bersedekah. Sedekah artinya apa? Mencintai sesama. Mencintai sesama dengan merek maweh. Allah tidak butuh pemberian kita, tapi setiap kita memberi menyenangkan orang lain, maka itulah kesenangan Allah dan Allah menyalami orang yang memberi. Jadi kalau kita salaman dengan pengemis atau memberi kepada pengemis, singkeuna apa dede memberi kalau dialungkeunnya, dia memere dialungkeun sila nu teu ridonya pamimpin urang kan gitunya garelo nya teh niku barang bere dialungkeun. Ya garelo Bu, da teu diajarkeun kitu ku agama Islam, barang bere teh kudu ieu naik teu mangga sok. Da umah ka bagian kabeh mata naon atuh mun di pilih anu memang berhak menerimanya lain main alung-alungkeun bae punya. Mudah-mudahan pemimpin model gitu gancang diganti di bumi yang dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kitu teh kurang ajar Bu, teu beretika. Ya, bejaan punya kuring ngomong. Teu beretika, nu ngabagi-bagi raya sudah dialung-alung. Sabab naon? Eta teh kalakuan Ratu Wilhelmina baheula. Ya, lamun karaya teh diamurkeun Bu, diamurkeun. Cenah kuring kita tuh. Diamurkeun Bu, rakyat Indonesia. Wah, papuket garlut punya resep Ratu sae putri walana baheula Bu. Ratu Wilhelmina cenah kitu baheula. Jeung pangeran naon Pak? Si eta lah. Diturutan ku urang atuh gableng pisan nya padahal Kangjeng Nabi mah mun barang bere mun nasihan mun sedekah teh rencepan padede keur santai. Ieu aya beas 5 kilo. Lumayan padede. Cek alhamdulillah karasa kana jero hate itu. Daripada dialungkeun beas Ibu. Beas dialungkeun aya gambaran kan gitu ya. Nurus tunyung pejabat model gitu teh Bu. Ayeuna keur usum pejabat nu nurus tunyung. Cer diomongkeun. Sabab naon? Kudu jelas Bu. Agama Islam teu ngajarkeun ngalung-ngalungkeun barang hakaneun ka masyarakat anu memang membutuhkan. Itu ya. Ini perlu disampaikan sabab ini nahi mungkar. Ulah deui siga kitu boga pemimpin model kitu. Ya. Tak negeri urang lieur terus utang gede tapi rakyat tanger teu makmur. Sebab naon? Kalakuannya siga itu awan patut ya ngaruba-ruba aturan sakan manehna menang kesenangan. Ya, ini perlu disampaikan. Katakan kebenaran meskipun pahit. Ya, syukur mengaku benar tersinggung.
berarti benar ya, sabab ayat bakal dibaca ayeuna ini ayat tentang hal-hal tersebut. Ya, jelas tak? Bu, ya. Sieun urang teh eta urang teh. Loba teh kasieun. Sieun teh ciri teu iman. Sieun ku manusia. Padahal jeung jelema mah kudu saling memberi, saling berkasih, sayang. Nanti akan disebut hablim minallah wa hablim minan. Nah, silih pika ieu silih pika nya. Yang mau jadi pemimpin aya nu teu satuju diprek-prek. Nah, itu bila urang mah dirangkul. Sabab sarua-sarua penghuni negeri gitu punya. Nah, satuju bener hati-hati satuju ka abdi nya pada dari tewak. Ya, uring lo ditewak dengan naon ya resep na ya wawuh jeung newakna karena sekalian diri itu bisa sekalian nepikeun ayat-ayat ieu ya. Jadi mari kita baca dari mulai ayat 102 kita ulangi 104. Di ayat kemarin sebelumnya disebutkan bahwa bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya perintah itu jelas dari Allah dan kita tidak boleh mengabaikan perintah itu. Mati mungkin dalam keadaan sedang baik-baik atau mungkin sedang dalam keadaan berjihad atau sedang tidak disukai orang lain karena kita menegakkan kebenaran. Itulah yang namanya zihad. Ya, dan mati yang terindah namanya mati zihad. Padahal malas subuh-subuh ke masjid tiba-tiba mati di masjid jihad. Ya. Malas ngajedog di imah bari jeung sagala di dahar pae modal keneh oge punya eta mati kok konyol. Lamun ke masjid mah mati syahid, lamun di imah mah mati sangit. Sabab naon imahna kaburukan. Ya kan gitu ya. Karena kena gas sasarean tarik gasnya dihurung dan mungkin ngebeleduk manehna modal sama di HS kan gitu ya beres ya iya memang aya pada deh kalau ayat saja deh saja. Jadi di ayat ke-102 kemarin menegaskan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hanya kepada Allah kamu bertakwa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu kan dijelaskan. Jadi jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu seperti apa? Yang tadi yang namanya Islam itu adalah yang pertama cinta Allah, yang kedua bersih atau suci hati, dan yang kedua adalah yang ketiga adalah amalnya soleh. CSS. Cinta kepada Allah buktinya apa Bu? P3. Baca Quran, bertakarrub, bersedekah. Kan gitu ya. Bertakarrub di dalamnya termasuk bersolawat. Ya, gitu ya. Yuk kita lihat di ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu ingin menjadi orang beruntung? Maka lakukanlah amar ma'ruf, ajak orang berbuat baik, yuk sedekah, yuk bangun masjid, yuk tingkatkan kualitas ibadah, yuk bebersih, yuk cuci dan sebagainya dan sebagainya. Yuk sedekah, yuk ngaliwat, yuk dahar bersama, gitu ya. Itu berbuat kebaikan. Yuk menengok orang sakit, yuk menguburkan jenazah, itu juga berbuat kebaikan. Yuk kawinkeun anu geus layak karawin, itu juga berbuat kebaikan. Yuk ngarampi ka imah keukepan pamajikan masing-masing eta ge berbuat kebaikan. Kudu jelas Bu ayeuna Bu. Ulah hilap Bu. Ibu-ibu ngeukepan salaki nepi ka tibrah HS eta teh jihad Bu. Jadi unggal poe keukepan salaki teh nepi ka HS Bu. Heeh. Gitu oke lalaki datang ka imah teh ulah udun we dina golodog punya balik deui ka Gardung ngompreng jeung sejen ulah balik ka imah keukepan pamajikan nepi ka tibra pamajikan teu noroweco teu nyieun dosa gitu ya eta teh jihad sarua jeung ngabunuh 70 kafir Bu lamun pamajikan jeung salaki pageblug-gablug kemudian tibra barang-barang bakatku atau bakatku bahagia gitu ya. Kenapa sekarang umat Islam jarang yang bahagia? Karena apa? Dititah kehidupan pamajikan, nudi kehidupan pamajikan batur. Salah pamajikan ditilah musilan salaki sorangan, nu dipeuseul salaki batur. Aya gitu. Aya. Ya. 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 Itu diceritakan kudu aya dan Allah mangke jadi dikomplain ya dianggap hoax. Nah, benar kata.
Jadi ditegaskan di sini bahwa hendaklah ada di antara umat yang mengajak kebenaran dan mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang itu dua-duanya kebenaran. Dan itulah manusia yang akan beruntung. Padahal manusia teh semuanya juga rugi menurut surat wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu teh eta tadi wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis tawabil haq itu yaitu dakwah alias amar ma'ruf nahi nyambung Bu. Ya, berikutnya adalah dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Siapa mereka yang berselisih dan berselisih, yang bercerai-berai dan berselisih? Kemarin sudah diceritakan ahli kitab yang mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, tapi mereka mengabaikan perintah Allah, bahkan menyebut Allah punya anak. Itulah yang mereka bercerai-berai. Jadi di antara mereka tidak akan bersatu. Apakah kita mungkin bercerai-berai? Mungkin kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan ada di ayat berikut. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi Bapak Ibu nuresep pasea, eta teh bakal menang siksa di dunia jeung di akhirat. Mana buktina di dunia pasea abdi jeung padede pasea ngahareup kira-kira lamun geus pasea wani teu ngaliwat ka imah padede. Lamun padede butuh pertolongan wani teu urang nulungan. Jadi nu pasea mah geus jelema goreng pisan Bu. Ya kakara ningali senal lagi geus keheul bayangkeun Bu. Ningali suhunan imah geus keheul terus Bu ngadenge sorana begitu padede adzan padede adzan mun alus mah manehna teu adzan teu berbuat baik manehna malah nyieun dosa. Ya, hati-hati kalau ada yang berselisih atau pasea di urang. Jadi jelmaan rasa pepaseaan teh mengenang siksa di neraka yang sangat berat. Ya. Kemudian pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri-seri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun yang orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu." Ingat Bapak Ibu, kemarin di ayat 103 sudah dijelaskan bahwa ada manusia yang sudah beriman, kemudian karena dibujuk oleh orang ahli-ahli kitab yang kafir, yang menyeleweng-nyelewengkan ayat, yang mengaku Allah punya anak, kemudian mereka kateo kan tahanap kadeo dan kateonya kadeo kagoda sehingga jadi balik murtad atau tengah jalankan agama. Itu mereka akan dikatakan, kenapa kamu dulu seperti itu? Nah mereka itu nanti mukanya akan hidung malut mencek bahasa orangnya genep malut hidung. Ya. Sementara orang yang beribadah, orang yang suci hatinya, orang yang senang bersedekah nanti mukanya berseri-seri. Bapak Ibu di dunia juga sama Bu. Kita kalau punya teman ayah bungut nanti masya Allah kita bungut apa bujur teh jelas sebenarnya ya tapi anu ningali bungut itu resep ibu resep rasa laki ibu resep ningali lain itu Bu gitu. Tingali atuh tingali aduh adede ditingali ti hareup sieup ditingali ti gigir lentik wah geus pokona mah sip deh top gitu ya pria idaman gitu ya lelaki impian. Demikian juga si laki-laki ketika melihat perempuan istrinya wah wanita saleh kan gitu ya bari ngalamun punya di balik kerudung kan gitu ya asok itu pada dia jadi sekali-sekali itu pada dia bari saleh api-api gundam di balik kerudung wajahmu tersembunyi kan gitu ya ya di balik kerudung tersembunyi di mana-mana oke Bu ya maksudnya nyumput kemudian adapun orang-orang yang putih berseri mukanya maka mereka berada di dalam rahmat Allah yaitu di surga mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami bacakan ayat-ayat kepadamu dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
Jadi perintah ini dari mulai perintah bertakwa, perintah untuk jangan bergaul dengan orang-orang ahli kitab yang suka berselisih, suka pasea. Jadi Bapak Ibu yang namanya ahli kitab pasea nanti mual urun sampai kiamat. Sekarang juga pasea di antara mereka. Parebut naon, parebut ayat. Padahal saur Allah geus eta mah geus teu berlaku, nu berlaku maal, tapi kemana we? Kemana mah ngaruh di gunung. Ya. Urang ge sarua Bu, sok aya nu jang-jawokan. Karena naon deui Bu? Jampe-jampe, aya naon deui Bu? Mujarobat itu diparake nya. Padahal keur naon neangan nu itu. Geus langsung di Al-Qur'an di Sunnah aya teu mun eueuh tinggalkeun. Paum yang ngaliwat kalima loba jurig sia jurigna kan gitu punya. Gitu Bu ya. Bapak Ibu sok sieun jurig. Berarti Bapak Ibu teh geus jadi juri. Itu mulai kasih kuring sok sieun sering aya nu ningsieuna. Dulu sebelum ibu saya meninggalnya kan kelas 6 SD, itu saya itu ngompot. Terang ngompot kacai geus sieun Bu kajen teh kieu dina kasur daripada kudu kacai eueuh nganteur. Ngompot sieuna. Begitu ibu meninggal, sejak saat itu nggak ada yang ditakuti. Ke kuburan tengah malam juga nggak takut. Maksudnya nggak takut disebut batur juri. Ya. Tapi ya kalau namanya sama orang sama cara ganggarangan, anggap sieun punya. Maksudnya sieun teh sieun digegel, sieun obatna kan gitu. Loba teh kasieun ya. Nah, tapi sejak itu yang namanya aya juri eueuh kabeh oge. Sebab naon mun aya juri ku ilung abdi geus disabet ti heula ya. Sebab ilung abdi ayeuna geus beda alam jeung kuring. Jadi lamun kuring arek kieu cenah aya juri rek asup pasti ku ilung teh paling siap. Keur hirup ge abdi sok dilin, dungi sok dipangku, sok disusuan. Nya. Apa memang geus maot bisa ngalindungi urang mah? Henteu, tapi lamun indungna anu soleh, dulur anu soleh, Allah nu bakal nulungan ka urang. Sababna lamun urang geus boga nu maot tapi soleh, Allah teh geus bantuan urang. Jadi ayeuna Bapak Ibu lamun ditinggal orang meninggal, nah, tadi dia mah kan pernah ditinggal orang meninggal, istrinya kemudian Tela juga pernah. Begitu ada kesulitan, sok ingat teh kan geus bae. Begitu ingat kepada ya Allah, baheula mah tara kieu pamajikan sok kitu. Hati-hati tah bisa kadangin ke Tela bisa ngambek ya. Tapi sebenarnya lalaki bakal gitu. Awewe juga sarua. Coba mun baheula aya keneh kan gitu Bu. Asa gitu Bu. Eta teh ngarasula mikiran anu teu mungkin. Ya, berharap yang tak mungkin apa guna kan gitunya Bu ya. Mending cek si Andre mungkinkah kan gitu ya. Gitu ya. Terus Bu, nanti apa lagu eta? Iya, insya Allah. Ya. Jadi di ayat selanjutnya disebutkan itulah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu berupa apa? Ada manusia yang tidak taat, ada manusia yang senang pasea, beungeut nanti geuning malukut. Di dunia jeung di akhirat. Di dunia gitu. Jadi mun ayeuna jelema diundang ka dieu ada kiai haji ajengan di mana tinggal pas ningali beungeutnya masya Allah. Datang kalinya senal batu di Tajongan. Mun jeung kuring mah geus Pak balik kebutuhan sigar itu kan gitu ya. Terus wanita gitu Pak, wani kuring mah matang lebih kaina di dia jarang dihadirkan lain bulan naon bukan kemayar mak ya. Terus dan dibayar kan tengah tadi ya. Kalau menanu ridho lillahi ta'ala pasti teangan di mana ya tempat kira-kira lamun ngaji aya manfaat kan gitu ya. Ulah kira Bu, kuring untuk ngaji dia subuh deh gaji teh Bu, bisa lumayan. Nah, tapi di dia lebih penting. Kenapa? Perasaan mendidik mah betah. Betah deh dia. Kurang teh lah ngaji ka Masjid Agung atau ngaji ka DT kan itu. Jauh cek teh lah teh ongkos jeung tiris. Lamun itu motivasinya tapi di dia ge aya manfaatna. Sebab apa? Manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Lamun aya manfaat di dia naon dipaatkan saja. Enggak saya manfaat di dia nya. Dipaat makanya antep jeung manfaat gitu ya. Lanjut ke ayat ke 109-nya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Bapak Ibu, nah sekarang lagi paciwul nih hasil pemilu ya. Kembalikan kepada Allah, karena Allah pasti akan memberikan jalan terbaiknya, dan insya Allah yang curang akan kelihatan, dan dia akan menimba dirinya sendiri, atau akan mendapatkan balasan dari kelakuannya.
Yakin we ka Allah gitu Bu ya. Ayeuna geus mimiti kan. Ya, larang punya carurangna. Kamu dia omongan ngararamokkeun gitu Bu nya. Eta teh. Ya. Ayeuna geus mimiti aya di Taranjang naik motor Bu ya. Berarti eta teh manehna teh curang, teu siap mental ya. Lanjutkan ke ayat ke-111. Oh ya 110. 110. Kamu, nah, ingat ini Allah yang bilang kamu. Yang disebut kamu di sini siapa? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Siapa tadi yang mencegah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar? Segolongan umat. Siapa yang dimaksud? Umat Islam kita, ya. Kan dari kemarin dari ayat 102 disebutkan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan deketin orang-orang yang seneng pasea. Jadi lo mulai jelema seneng pasea tong dideketan Bu. Tong mau dibalegeun ngadeketan jelema tukang pasea. Ayo ceger datang ka dieu. Tong dideketan Bu. Antep manehna pasti sakedeuk deui pae sebab naon hese nangan hakaneun. Dan ceger teh bisa dahar teh lamun aya nu mere da manehna mah tara tegawe. Terus itu mana? Jung tingali nyamperkeun dalam kasea. Nah, eta berlaku imumna, berlaku lakukan kabayan. Lamun ngambek antep tinggalkeun pasti manehna eraeun. Gitu punya. Ngamuk nganjang tong diladenan mun ngaganggu gebuk kulumpang kan gitu punya. Itu kan nasihat orang tua Bu. Mata mata kudu boga lumpang. Nah lumpang teh Bu, halu leutik. Nah nuku bapak ibalanya lurus tunjuk. Punya aya nu kita halu kita diukurkeun jeung bapak. Lurus tunjuk teh Bu bener jelema lurus tunjuk. Atuh sakalian atuh jeung hawukna bawa ka itunya jeung kacau. Nyapi omongan lah ngajak pasien gentai antep kurang menyin deui halu. Punya geus gaduh deui halu Ibu. Nyieun Bu kayak urang adek Pak. Tangkal jambu potong. Urang nyieun nu alus supaya dikeum sing lila kaherang. Jadi pada saatnya kita hidup di dunia ini, Allah sudah menegaskan kepada orang yang bertakwa dan dia takwanya benar kemudian jadi muslim, kemudian dia tersepapaseaan, malah dia resep amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat Bapak Ibu sekarang lagi ada yang menggugat tentang hasil-hasil kecurangan, itu bukan hayang pasea, meskipun dituduh oleh yang merasa berkuasa itu hayang pasea, bukan. Itu adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kecurangan itu sedikit apapun harus diadili. Nah, itu ya. Lain diantep. Kurnaon bawa petugas digaji gede-gede teu bisa ngadili nu kitu. Kurnaon aya Bawaslu kan katanya lamun teu bisa ngalaporkeun anu teu balik. Ya, kurnaon aya pengadilan, kurnaon aya hakim, kurnaon aya panyara lamun anu jahat diantep. Itu jahatnya ayeuna mah melipat gandakan hasil pemilu itu teh jahat. Sebab menjual suara rakyat. Jadi ibu teh bapak harus paham lamun ayeuna jelema parasea ngan urang tong milu pasea tapi lamun urang menegakkan kebenaran aya nu halangan halu kudu dipake. Zaman baheula mah halu mun ayeuna mah bisa jadi senjata, bisa jadi gobang, bisa jadi pentungan. Gitu Bu ya. Nah, tapi sekali lagi, selagi masih mungkin hindari perselisihan. Kenapa? Menang jadi abu, kalah jadi dibalik. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Untungnya pasti sama Bu di mana-mana. Sebab apa? Tidak disukai Allah. Ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Islam ini Bapak, umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Sebelumnya tidak ada umat yang sebaik umat Islam dan setelahnya tidak akan ada umat yang lebih baik dari umat Islam. Dulu pernah Bani Israel disebut sebagai yang memiliki kekuatan. Malah disebut sebagai basqatan fil ilmi wal jisim. Dicerminkan dengan kekuatan Nabi Daud, kemudian dilanggengkan dengan nepotisme kepada Nabi Sulaiman.
Jadi Nabi Sulaiman pun nepotisme, sebab raja, ditambah raja. Di republik mah teu meunang aya nepotisme ya. Sebab naon? Beda urusanana. Ya, emang manehna rajana negara teh kan gitu ya. Nah, tapi di sini ditegaskan bahwa terbaik umat itu adalah umat manusia, umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi disebut terbaik itu menyuruh pada yang ma'ruf dan pada yang mungkar. Yang Bani Israel tadi gaweana naon Bu? Panseh. 12 anak Nabi Yakub hiji we ulun kabur. Ulun mangkur satu. Terutama nu ngaranna Yahudi, Yahuda keheul ka Yusuf anu memang muslim. Bahkan ingin membunuh. Sampai dengan sekarang mereka meniupkan isu itu. Dengan sesama mereka 12 bersaudara pada ribut. Begitu lahir Kangjeng Nabi dari keturunan Nabi Ismail, mereka lebih benci lagi. Bahkan menggeser ayat-ayat supaya tidak dipercaya oleh umat Islam. Dan umat Islam yang sudah beriman dengan benar, kemudian dibujuk oleh mereka, diajak oleh mereka, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke 104, 105 dan seterusnya. Jelas Bu ya? Makin jelas Bu ya? Kemudian disebutkan sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ahli kitab itu memang pintar mereka. Sampai dengan hari kiamat yang paling pintar itu disebutkan adalah orang-orang ahli kitab. Disebut pintar itu kecerdasan intelektual. Tapi mereka hatinya tidak main. Begitu lihat sekarang apa yang terjadi di Palestina, jelas-jelas Rafah itu negara Palestina yang aman damai dan nggak pernah menyerang. Mulai 2 hari kemarin dibombardir. Setelahnya Gaza, sekarang Rafah diserang. 100 orang anak-anak dan ibu-ibu habis dibunuh. Mereka nggak ada dosa. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka takut kepada yang beriman. Jadi kalau ada orang yang takut kepada yang beriman, itu ciri bahwa mereka adalah dari kelompok Yahudi atau dari bani-bani Israel yang tidak suka kepada Nabi Yusuf dahulunya. Diturunkan itu Bu. Jadi musuh-musuh terus di otak mana nama kabeh itu musuh kecuali Bani Israel. Itu Bu. Nah, yang dijual nama Nabi Musa, yang dijual nama Nabi Ibrahim, yang dijual nama Nabi Yakub, yang dijual nama Nabi Daud, yang dijual Nabi Sulaiman, yang dijual nama Nabi Isa alaihi salam. Itu. Yang suka atas nama ibu kan suka, yo Bapak Abdi, ya Bapak Siap lah gitu punya, lain Bapak Aing, kan gitu punya. Terus Bu. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudorot kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang dan kalah, kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Jadi kepada Rasulullah disampaikan bahwa mereka itu akan terus-terusan kepada umat Islam, tapi mereka terus-terusan menyerang, tapi mereka pasti akan kalah. Gak bakal menang. Siapa yang bilang? Allah. Jadi ya kita harus tenang. Cek pada diri kumah, mun abdi katemap syahid pada dia asal tetap Islam kan gitu ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya para pejuang dulu sebelum berangkat langsung teriak Allahu Akbar. Artinya apa? Tegarkan ke dalam hati bahwa kita adalah Tuhannya Allah. Gitu. Kemudian di ayat yang ke-112-nya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan perjanjian dengan manusia. Jadi mereka akan terhina. Bani Israel, termasuk Israel, nanti akan terhina, Bapak Ibu. Jangan lupa, Israel pasti akan terhina. Tukang curang, tukang licik, tukang curang, tukang culas pasti akan terhina dan pasti akan ketahuan. Ya. Sekarang baru difilmkan aja mereka udah ngambek. Padahal apa adanya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kita harus paham ada kaitan dengan kehidupan kita saat ini. Dan itu Allah yang atur. Islam pasti menang. Kebenaran pasti menang. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan kebenaran itu pasti akan dimenangkan. Ya. Dan kita nggak usah takut. Ya. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah.